Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian, kita niatkan bacaan Al-Fatihah untuk muallif kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan untuk para guru-gurunya khususnya Al-Habib Abdul Haddad dan semua guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya dan siapapun dari para kerabat kita sudah meninggal dunia. Dan kita niatkan kita mengikuti niatnya orang-orang soleh di dalam mereka memulai kajian-kajian ilmu. Semoga sebagaimana keberkahan yang mereka dapatkan juga kita dapatkan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah jami'ah syamilah makbulah. Wa lam nusnafna sallu bimithli hadhihi da'watul munasabat wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kemarin bulan Maulid sudah membahas semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-wudu'u furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, ats-tsani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ar-ra'si ila muntahal lihyaini wadh-dhaqani tulan wa 'ardan min al-udhuni ila al-udhun. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basharati ar-ra'si aw sya'rin fi haddi. Al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu 'ala hadhil kayfiyah. ya. Furudul wudu, rukun-rukunnya wudu. Artinya kalau rukun wudu ini tidak ada di dalam wudu kita, maka berarti wudunya kita itu enggak sah. Berarti wudunya kita itu enggak sah. Ya, perhatikan ya. Rukun wudu apa? Rukun wudu itu ada 6. Ada 6. 6 rukun wudu ini sumbernya yang 4 dari ayat suci Al-Quran, yang 2 dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita tuh harus belajar ngaji semua Qurannya baru belajar wudu, kan repot. Makanya itulah fungsinya ulama fikih itu menyederhanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan teknis ibadah itu disederhanakan dalam ilmu fikih. Ya, sumbernya ya Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Quran dari mana? Dari surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian akan berdiri menuju salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku-siku, usaplah kepala kalian dan juga basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi rukun wudhu yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Niatnya itu mengangkat hadas. Jadi kita wudhu itu niatnya mengangkat hadas. Hadas itu apa Ustadz? Hadas itu adalah satu perkara yang tidak terlihat namun bisa menghalangi sahnya sholat. Mohon maaf. Bisa enggak kita bedakan orang itu punya hadas atau enggak punya hadas? Bisa enggak? Enggak kelihatan, tapi itu ada dan itu menghalangi sahnya sholat. Nah, wudhu kita itu niatnya mengangkat hadas. Pakai bahasa Arab Ustaz? Boleh. Nawaitu raf'al hadatsil asghar. Bisa. Nawaitu raf'al hadas saja boleh Ustaz? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Pakai bahasa Jepang boleh Ustaz? Silahkan. Saya orang Madura Ustaz, pakai bahasa Madura boleh? Boleh. Bahasa Jawa? Boleh. Yang penting niat. Niat itu letaknya di dalam melafatkan, hukumnya itu sunnah. Paham ya? Niat yang penting niat untuk ngangkat hadas. Apa sih itu? Pokoknya Anda kalau wudu itu sadar, Anda ini mau ngangkat hadas, ya cukup, itu namanya niat. Itu namanya niat. Nah, walaupun niat itu juga ada syarat-syaratnya ya. Juga ada syarat-syarat yang jelas, yang niat itu ya juga harus orang yang beragama Islam. Ini syaratnya niat sendiri. Orang itu beragama Islam. Udah setelah itu yang kedua itu adalah orang itu sudah tamyiz. Tamyiz. Setelah itu juga di antara syaratnya niat adalah tahakkukul muqtadhi. Jelas tujuannya itu mau apa.
jenengan niatnya itu mau ngangkat hadas atau memperbaharui wudhu, itu harus jelas. Jadi saya ingatkan, tidak ada yang namanya wudhu jaga-jaga, itu tidak ada. Wudhu jaga-jaga itu enggak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak jelas. Syaratnya niat itu harus jelas. Tidak ada, saya wudhu untuk apa? Jaga-jaga, enggak bisa. Habib, saya ragu-ragu, apakah wudhu saya sudah batal atau belum? Jadi saya mau jaga-jaga, saya wudhu aja. Jangan jaga-jaga wudhu, ngawur, itu enggak ngikutin aturan. Gini loh, Anda jalani hidup pakai ilmu. Saya ragu-ragu, Beb, saya sudah wudhu atau belum? Ya udah gini, Anda ingat wudhunya? Ingat batalnya? Enggak, berarti Anda yakin wudhu, ragu-ragunya, itu Anda batal. Yakin sama ragu menang mana? Yakin, berarti saat itu Anda dalam keadaan wudhu, Anda dalam keadaan suci, paham? Kamu ingat, saya ragu-ragu, Beb, saya sudah wudhu atau belum? Ingat batalnya? Ingat. Tadi jam 2 saya buang gas beracun. Setelah itu saya mau sholat asar, saya ragu-ragu, saya udah wudhu atau belum ya? Berarti hadasnya yakin, wudhunya ragu, berarti kondisi Anda saat ini, Anda sedang dalam keadaan berhadas. Paham ya? Enggak ada wudhu jaga-jaga, enggak ada. Ragu-ragu, saya pokoknya wudhu aja ada. Niatnya apa? Ya pokoknya jaga-jaga, enggak ada. Jelas, ngangkat hadas atau tajdidul wudhu, Anda memperbaharui wudhu, itu harus jelas. Ya Beb, saya ingat saya wudhu, dan saya juga ingat saya itu buang gas, berhadas. Tapi saya lupa, yang duluan yang mana? Saya lupa, saya itu tadi buang gas dulu baru wudhu, atau wudhu dulu baru buang gas. Nah kalau seperti itu berarti Anda batalkan saja wudhunya, setelah itu wudhu lagi. Cara batalkan wudhu tahu kan? Ya pokoknya masuk kamar mandi, jongkok kan, nanti mau kan keluar sendiri biasanya ya. Ya itu kalau sudah buang air kecil kan batal wudhu. Selanjutnya saya itu Anda wudhu. Habib, saya udah ke kamar mandi tapi saya tetap nggak kebelet. Ya kan yang batal wudhu kan macam-macam, ya kan? Nyenggol yang bukan mahram. Jadi kalau Anda punya istri dan istri mau dijadikan korban untuk batal wudhu, ya disenggol aja istrinya. Jadi kan yakin sudah batal wudhu. Kalau belum beristri, jangan nyenggol perempuan lain, haram. Gimana? Ya diantaranya, tahu ya? Kalau tahu kan cara kepepet batal wudhu, tahu kan? Tahu ya? Gak usah saya jelaskan lagi berarti ya. Atau dijelaskan? Biar nggak paham jadi paham. Ya pegang kemaluan dengan telapak tangan. Ya, maaf ini ya namanya kajian ngaji fikih ini ya. Ya kadang-kadang harus vulgar karena kalau nggak vulgar nggak jelas. Makanya jadi ulama fikih resikonya begitu. Enak jadi ulama tasawuf enak, nggak bahas gini-gini enak. Ulama fikih itu harus bahas yang begini-begini. Jelas ya? Jadi tidak ada yang namanya niat jaga. Ya ini harus jelas. Wudhunya untuk apa? Paham masalah niat? Paham ya? Alhamdulillah. Yang kedua, membasuh wajah. Mana sih batasnya wajah? Batasnya wajah itu, nih, lihat ya. Lihat. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut sampai ini. Dagu ini ya. Rambut sampai dagu ini. Itu yang panjangnya. Lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Itu batasan wajah. Nah, semua di sini rambut, alis dan sebagainya ya harus kena air. Harus kena air. Itu batasan wajah. Jadi bukan dari sini wajah, tapi dari sini. Nah, paham ya? Dari telinga sampai ke telinga, tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini. Ustadz, ada permasalahan orang ini sudah botak. Terus batasan wajahnya dari mana? Halo seperti itu, nah, misalkan begitu, ya berarti dikira-kirakan normalnya tumbuh rambut dari mana? Jangan dibasuh dari kinclongnya ini. Ada istilah itu, orang itu kalau botak itu masuk ke namanya perbakin, Persatuan Baduk Kinclong. Ingat beda, zaman SD dulu. Terus zaman SD dulu gitu, jadi ada orang botak, wah ini anggota perbakin ini. Persatuan Baduk itu jidat nih karena ada yang enggak dari Jawa. Persatuan Baduk itu jidat kinclong karena enggak ada rambutnya kan kinclong. Nah, paham ya? Masalah wajah jelas ya? Ya jelas. Nah kalau ada jenggot yang tebal, jenggot tebal itu gimana? Jenggot tebal itu ukurannya kulitnya enggak kelihatan dari jarak 1,5 meter. Berarti tebal. Ini kulit dagu saya jenengan kelihatan enggak? Ini baca nih, kelihatan enggak jenengan? Kulitnya
nyentuh rambut. Nah, ini berarti tebal. Nah, kalau tebal itu tidak harus sampai dipastikan dipaksakan masuk, tidak harus. Tapi nanti sunnah di sela-sela. Nanti saya praktekkan ya. Cara menyela-nyelai nanti saya praktekkan gitu. Dengan tangan kanan. Tuh. Paham ya? Wajah ya? Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Siku-siku itu mana? Ini siku-siku nih, sini ya. Paham ya? Sikut, nih loh. Ngerti kan? Ini namanya siku-siku, sampai sini tangannya. Semuanya harus kena air. Termasuk bagian dalam kuku. Itu juga harus terkena air. Bagian dalamnya kuku, karena itu masuk bagian tangan. Harus kena air juga. Oh gimana Beb? Itu enggak. Kalau misalkan kadang ada itu keringat. Kalau keringat enggak apa-apa ya. Keringat itu jadi kalau berkeringat itu hitam-hitam itu biasanya tetap masuk. Tapi kalau tanah atau oli ya usaha dibersihkan dulu. Jadi pastikan kuku Anda itu jangan panjang tapi pendek, itu lebih aman. Ya lagian kuku panjang buat apa sih? Mau apa? Mau jadi singa? Anda. Setelah itu yang keempat. Umpama di tangan. Maaf. Ada orang jarinya itu 6. Jarinya itu 6, jempolnya 2 misalkan. Nah, apakah jempol tambah ini harus dibasuh? Harus. Kenapa? Karena sudah masuk bagian tangan. Paham ya? Ini pokoknya saya kasih perumusan yang ekstrim sekalian ya. Yang ekstrim sekalian. Jadi sampai jempol aja harus dibasuh, apalagi dalamnya kuku ya. Yang keempat, membasuh sebagian kulit kepala, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut di area kepala. Mengusap sebagian kulit kepala atau rambut di area kepala. Nah, saya kasih contoh. Mat, rambutmu panjang enggak, Mat? Ini Muhammad Wahadat, betul. Ini untuk percontohan. Yang buat contoh kita pilihkan yang agak ganteng, jadi kan seger dilihatnya. Jangan yang tua-tua buat contoh repot nanti. Nah, ini rambutnya panjang cocok ini. Nih, gini ya, gini. Apaan? Jadi ini kalau kita mau sekedar sah, itu sah gini. Ambil air, pastikan masuk dalam kulit kepala ini. Itu sudah cukup, sudah sah. Atau rambut di bagian kepala. Ini rambutnya beliau, ini kalau mama dibasuh di sini, ini tidak sah. Kenapa ini tidak sah? Karena ini keluar dari bagian kepala. Ini masuk bagian muka kan? Tapi kalau rambut yang sini, sebelah sini, ujung sini, kok panjangan man? Wah, baca contoh angel ini. Ya sini. Ini yang kalau ke depan masih kepala kan? Ke samping, ke belakang masih ke kepala. Ini dibasuh ujungnya aja sah. Kenapa? Karena ini rambut di area ke kepala. Ini rambut sudah di luar area ke kepala, maka tidak sah. Ya, jelas. Paham ya? Syukran nanti. Jelas ya? Jelas. Tergambar kan? Nah, jadi ini rambut depannya, yang poninya ini dibasuh tidak sah. Tapi kalau tengah ini yang tidak bisa diarahkan kemana-mana ini tetap area kepala sah. Loh saya, yuk sah terus ini. Ini area kepala terus. Rambutnya pas-pasan soalnya. Jelas ya? Masalah dari masuk kepala. Nah, nanti sunahnya gimana? Sunahnya dibasuh semuanya. Caranya nanti akan kita jelaskan. Gitu. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi jari kaki ini sampai mata kaki semuanya. Itu dibasuh ya. Semuanya itu dibasuh. Bisa pastikan itu terkena air. Paham ya? Yang keenam, tartib, urut. Jadi itu aturan syariat. Urut, jadi jangan ngarang. Saya tuh lebih cocok kalau kepala dulu baru muka, enggak sah. Ngarang itu namanya. Ya harus sesuai urutan. Urutannya apa? Pertama, nih. Yang kedua membasuh wajah. Kedua, ketiga, keempat, kepala. Kelima, kaki. Keenam, urut. Kapan ada gambaran tidak urut tapi sah? Ada. Kalau nyelam, wudhu tapi nyelam, plung.
keluar lagi, sah wudhunya. Wudhunya sah dan tidak harus urut. Yang penting dia nyelam ya. Dalam seluruh yang wajib dibasuh sudah kena air, kepala ya kena, wajah kena, tangan kena, kaki juga kena. Itu cuma tidak harus urut, tidak apa-apa kalau itu nyelam di dalam air. Itu ya. Sunah-sunahnya diantaranya nanti sebelum wudhu itu baca bismillah. Kemudian setelah itu pakai siwak. Nanti akan saya praktekkan nanti caranya pakai siwak gimana. Dan itu ngusap basuh kedua telapak tangan, kemudian kumur dengan tangan kanan, satu kali ngambil untuk kumur sebagian, sisanya untuk hidung. Setelah itu nanti ketika basuh muka, perhatikan ini nih bagian ini dan ini itu usahakan enggak kena, dan nanti dilebihkan. Jadi telinga tuh bisa kena bawah-bawah ini, dagu ini bisa kena, rambut ini ada sebagian yang kena. Itu nanti caranya insya Allah akan kita praktekkan nanti ya, praktekkan. Sebelum saya lanjut, ini ntar lagi akan qasidah satu saya akan praktek. Jadi kan ada yang menanya, ada ya sesuai dengan tema tuh ya. Jangan tanya amalan untuk melunaskan hutang, bukan nanti aja. Ada yang menanya, ada yang sesuai dengan tema? Ya monggo. Jadi dapat di depan. Silakan. Assalamualaikum Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya, jika tadi digunakan untuk membatalkan wudhu itu bersentuhan dengan istri. Tapi jika kita ingin tidur terus kita berwudhu, itu apakah biasanya kan kita kalau niat sudah wudhu terus sebelum Terus habis itu yang kesenggol. kesenggol kita apa wudhu kita termasuk batal Beb? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti itu yang membatalkan wudhu masih ada temanya nih. Yang rukun wudhu aja yang ditanyakan ya. Jadi yang ini saya jawab. Jadi kalau kita kan ada sunnah sebelum tidur itu berwudhu. Kok kesenggol sama istri gimana? Enggak apa-apa. Nah kan batal. Ya Anda kan mau tidur juga batal habis itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting sudah wudhu dengan niat sunnah mau tidur Anda wudhu dulu. Sudah cukup. Enggak saya itu kesenggol tidak ada masalah ya. Yang berkaitan dengan rukun wudhu ada yang mau ditanyakan? Atau ada punya pertanyaan? Silakan. Ke Mas Juan ada yang nanya? Monggo silakan. Yang berkaitan dengan rukun wudhunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib. Ingin tanyakan, niat itu disir atau bismillah mungkin dengan zihar itu? Ya. Jadi niat itu dilafatkan gitu atau dalam hati. Jadi niat itu hukumnya wajib. Itu hati kita. Hati kita niat, saya tahu kalau saya mau wudhu untuk mengangkat hadas. Saya tahu saya mau wudhu untuk mengangkat hadas. Itu sudah dinamakan niat. Lah melafatkannya itu hukumnya sunnah. Agar hati semakin mantap aja. Ini tidak harus dilafatkan. Maksudnya kalau sunnahnya dilafatkan biar semakin mantap, tidak ada masalah. Boleh-boleh aja ya. Nah, Beb, untuk wudhu basuh tangan itu nanti dari jari-jari ke siku atau dari siku ke jari? Nah, ini pertanyaan. Gimana yang benar tuh ketika membasuh tangan? Dimulai dari siku kemudian turun ke bawah atau dari jari itu turun ke siku? Nah, gini. Kalau orang itu nuangkan sendiri, ambil air dari jeduk, nuangkan sendiri, maka itu dimulai dari telapak tangannya ke bawah. Tapi kalau dituangkan seperti dia itu pakai keran, maka itu dari siku ke bawah. Paham ya? Itu menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar, pokoknya bagaimanapun juga keadaannya, pokoknya dari jari-jari itu ke bawah. Ini saya ungkapkan sampai perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi Anda yang paling tepat, jadi kalau Anda misalkan saya mau mutlak, pokoknya saya mau dari jari ke bawah boleh. Tapi kalau Anda pakai keran itu dari siku ke bawah, itu menurut Imam Romli. Begitu. Ya, saya lihat juga ulama banyak yang begini juga ya. Ada juga yang pakai menurut Ibn Hajar yang dari jari ke siku. Itu jadi kurang lebih sedikit dua-duanya insya Allah benar. Air yang sah digunakan wudhu nanti pertemuan berikutnya. Karena ada pertemuan berikutnya kan syarat kan? Ada syaratnya mandi wajib, cara yang mandi wajib nanti insya Allah pertemuan berikutnya yang batalkan wudhu juga ada di pertemuan berikutnya. Wudhu dalam keadaan telanjang. Setelah mandi langsung wudhu. Bolehkah berwudhu di dalam keadaan telanjang tidak ada sehelai benang pun? Hukumnya wudhunya sah. Namun ada ulama yang menyatakan makruh karena kurang bagus. Tapi tetap hukumnya itu sah. Karena syarat sahnya wudhu ya rukun-rukun tadi ini dan syarat-syarat nanti yang akan kita jelaskan. Tidak ada syarat orang itu ketika wudhu harus menutup aurat. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu harus menutup aurat. Tapi kalau berwudhu tidak harus menutup aurat. Jadi Anda selesai mandi langsung Anda wudhu belum sempat berpakaian maka wudhunya tetap hukumnya sah. Gitu. Bagaimana hukumnya wudhu di kamar mandi?
sedangkan itu ada klosetnya, ada WC-nya dan lain sebagainya. Diperbolehkan wudhu di kamar mandi, nggak ada masalah. Yang penting Anda menggunakan air yang benar, airnya itu saya dipakai untuk wudhu, saya itu Anda berwudhu bisa, airnya ada, nggak harus di tempat khusus untuk wudhu, di kamar mandi pun nggak ada masalah. Itu kan ada air bak, Beb. Kenapa memangnya? Anda ambil air bak, Anda ambil misalkan di tangan Anda taruh tangan Anda, saya itu Anda usap wajah, dan kemudian Anda usap ke tangan Anda, itu pun Anda usap ke kepala Anda, sah, nggak ada masalah. Kalau di kamar mandinya ada keran, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, nggak ada masalah. Jadi boleh-boleh aja kita ini berwudu ada di kamar mandi, sekalipun tuh ada klosetnya, WC-nya dan lain sebagainya. Nah mungkin harus kita perhatikan, kalau kita setelah buang hajat, pastikan hajat itu udah terbuang semuanya. Jadi jangan sampai ada yang kalau yang percikan-percikannya itu sisa-sisa najis itu jangan sampai ada. Nah, nampak najis memang tidak membatalkan wudhu, tapi kalau kaki kita najis, kita mau sholatnya kita nanti nggak sah. Jadi pastikan kalau Anda wudhu di kamar mandi, itu kotoran-kotoran najis-najis udah steril semuanya, setelah itu baru Anda mulai berwudhu. Begitu. Jelas ya? Yang banyak banget dari rumah ini. Apakah niat saat basuh muka? Ya mengangkat hadas niatnya. Assalamualaikum Beb. Cara wudhunya muslimah saat di masjid umum agar aurat tidak terlihat. Kalau memang itu tempatnya terbuka, maka sebaiknya disiasati. Jadi ketika wajah, ya basuh wajahnya aja. Jadi kerudung nggak usah copot, tapi sekiranya bisa diselipkan tangannya ke tempat tumbuhnya rambut, begitu. Itu ketika wajahnya ya. Nah, nanti ketika rambut gimana? Ketika rambut ambil air, itu masukkan dalam kerudung ini, selipkan. Sekiranya kulit kepala Anda itu basah, Anda yakin basah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, kalau tangan mungkin bisa tangannya sambil ditutupi begitu, kemudian saya itu tangannya Anda masukkan sampai siku-siku, kan bisa kan begini? Paham Mbak? Ini tangan saya megang siku-siku kan? Nah, usahakan begini itu agar auratnya tidak terlihat. Nanti waktu kaki juga sama begitu ya. Nah, makanya idealnya sih tempat wudhu yang khusus perempuan. Kan sekarang udah banyak itu ya. Di rest area pun sekarang juga sudah banyak yang khusus perempuan. Ini kan cuma gambaran kalau sampai di masjid umum yang memang tempatnya itu terbuka, caranya seperti itu, gitu ya. Jangan sampai aurat terbuka ya. Nah, karena auratnya perempuan itu kalau terbuka nggak boleh. Kaki itu aurat. Kemudian telapak tangan ke bawah ini juga termasuk aurat. Leher itu juga termasuk aurat. Jadi yang boleh kebuka itu wajah dan kedua telapak tangan menurut sebagian pendapat. Sebagian yang lain malah menyatakan seluruh tubuh tidak boleh ada yang terbuka di hadapan yang bukan mahram karena seluruh tubuhnya wanita di hadapan yang bukan mahram itu adalah aurat. Begitu. Jelas ya? Bolehkah wanita haid berwudu? Wanita yang sedang haid tidak boleh berwudu dengan niat mengangkat hadas. Kenapa? Karena wanita haid itu selalu dalam keadaan berhadas. Nah, dia kan hadas terus, bahkan hadasnya hadas besar. Terus dia wudu niat ngangkat hadas kecil, nggak boleh. Kenapa? Berarti main-main dengan ibadah. Terus jangan niat wudu, niat cuci muka, enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya wudu untuk ngangkat hadas, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tala'ubil ibadah, seakan-akan dia bermain-main dengan ibadah gitu. Gimana Beb kalau di jarinya ada perban? Nah, nanti saya praktekkan. Gimana kalau orang yang ada perbannya begitu. Nah, gitu ya. Nah, saya rasa cukup pertanyaan sudah masuk semuanya ya. Alhamdulillah sudah masuk semuanya. Nanti kita akan praktek setelahnya. Sebelumnya kita dengarkan qasidah dulu dari Akhina Nabil Sa'ad. Setelah itu nanti baru kita praktek wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan semuanya ya. Suara yang di streaming, apakah suara saya jelas? Yang di streaming, yang hadir ya jelas. Yang di streaming suara saya jelas? Mas Johan dipantau Mas, coba Mas. Yang di streaming jelas enggak? Ini harusnya kita paling bagus ngadep ke kiblat sebenarnya ya. Ke kiblat. Enggak usah disyuting, enggak apa-apa. Nah, nanti insya Allah akan dipotong videonya, dimasukkan ke grup ngaji Senin ya. Nah, jadi Anda enggak usah syuting. Bagi kalau HP-nya nggak jelas, nanti malah tidak paham sunahnya nanti. Malah menyesatkan nanti. Ini apa ini pakai mic tadi dipegangin aja. Mas bisa pegangkan ya. Pakai mic kita aja. Apa yang ini aja, pakai mic aja. Ya tetap tidak apa-apa ya. Baik, jenengan dekat dengan sini ya. Ini yang sunnah sebenarnya ngadep ke arah kiblat ya. Cuma karena kalau saya ngadep ke kiblat, jenengan tidak kelihatan saya.
Jenengan ngadep ke kiblat nanti jenengan tidak kelihatan saya. Jadi sunahnya ngadep ke kiblat. Ini, Muhammad nih, Mat. Ini saya mau ngitungi berapa sunnah yang saya lakukan. Ya, berapa sunnah yang saya lakukan. Buku enggak? Buku saya. Enggak apa? Hitungin nanti sunnahnya, Mat. Mana sama kita? Hitung ya. Duduk satu. Duduk satu sunnah. Duduk satu sunnah. Kemudian ngadep ke kiblat, berarti sudah berapa sunnah? 2. Yang ketiga pakai siwak, bersiwak berarti 1 sunnah. Megang siwak dengan tangan kanan berarti sudah 2. Berarti sudah tambah 1 sunnah lagi. 4 kan? Kemudian sunnah siwak basahin air dikit. Kasih air dikit. Sudah siwak dibasahin air, 1 sunnah lagi. Banyak kan sunnahnya? Nah, setelah itu bersiwak masuk dari tengah bentuk angka 8 dimulai dari kanan atas. Ini. 3 kali ya. Setelah itu ke lidah dan ke bagian atas. Berarti berapa kali siwakannya? 3. Tambah 3 sunnah. Nah, setelah itu kita masuk ke wudhunya. Bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim dan bersiwak. Tambah sunnah, tambah 1 sunnah lagi. Nah, sekarang yuk. Pertama ini. Kita basuh telapak tangan dulu sambil dalam hati niat mau menjalankan sunnah wudhu. Nah, cukup sunnahnya. Kita 1 sunnah lagi ini ya. Nah, lagi. Dan 1 kumur. Ini ya. Satu ya. Jadi pakai tangan kanan, kumur dulu. Duduk. Tidak jelas suaranya. Jadi kumur dulu pakai tangan kanan, kumur, setelah itu setengahnya itu kumur, setengah lagi untuk hidung dan kanan, nanti airnya dikeluarkan dengan tangan kiri. 3 kali lagi. Itu sunnahnya begitu ya. Sekarang membasuh wajah. Jelas ya? Dimulai dari bagian atas. Setelah itu kita usap semuanya. Jadi jenggot kena, telinga pun juga kena. Ini lebih kan? Kena. Satu gini. Jadi ujung mata yang dekat hidung dan ujung mata yang jauh dari hidung ini juga semuanya kita basuh. Paham ya? Gitu aja apa? Oh, madhabnya sebelah sini. Ya. Dari sini Ustaz. Ya, gitu ya. Itu caranya seperti itu masuk wajah. Ini. Jadi ada berapa sunnah tadi, Pak? Dari atas itu 1 sendiri kan. Setelah itu telinga kena 2. Kemudian setelah itu bagian dagu ini yang kita lebihkan 3. Kemudian ini tambah lagi 4. Ini tambah lagi 5. Berarti 5 kali 3 15 sunnah. 15 sunnah dikalikan 3 kali basuhan. Lihat ya, ini basuhan yang kedua sama gak? 3. Lihat lagi ya. Oke. 3 kali ya. Setelah itu pakai air baru dengan tangan kanan dari bawah. Tuh, 2. Nyala ya. Setelah itu ambil air baru lagi, Nah, kemudian setelah itu pakai tangan kanan dari bawah jenggot ini. Untuk yang punya jenggot. Yang tidak punya, enggak usah pakai begini-begini. Orang tambah dikira nggak jelas nanti. Ngapain orang ini? Paham ya? Ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya, fardu yang pertama wajah jelas kan? Dan nilai 3 kali. Nah, tambah 3 lagi berarti ya. Banyak enggak sunnah? Sudah berapa? Sudah banyak kan? Nanti total itu. Setelah itu kita masuk ke tangan. Kalau saya nuang sendiri tadi kan dari jari. Karena dituangkan saya dari siku. Ya, yuk, coba. Siku. Sampai bawah ini ya. 2 3. Yang wajib itu pokoknya air sampai ke sini, yang wajib. Tapi biar kita bersunnah maka sambil kita gosok gitu. Dan kiri. Dan saya itu diselai ya. Ya, gini. Itu bagian tangan. Jelas kan?
Nah, karena saya dituangkan dimulai dari siku bawah sampai semuanya ini kan kena semuanya kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu lagi ini 3 kali, ini 3 kali. Gitu ya. Jelas ya? Sekarang yang berikutnya itu bagian kepala. Nah, kepala itu tadi sudah jelas ya. Kepala itu wajibnya cuma gini aja, dikit aja. Sah ini sudah. Nah, cuma kan kita mau yang paling gini. Nah, ini jempol nanti taruh di pelipis. Ini kan sudah basah. Basah gini. Dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini digabungkan gini. Itu ya. Itu mengusap bagian kepala. Nah, setelah bagian kepala, kita ambil air baru lagi untuk bagian telinga. Nah, bagian telinga yang pertama, tangan kita basahi. Itu. Jadi yang satu telunjuk untuk bagian dalam, yang jempolnya bagian luar. 2, 3. Baru lagi. Nah, udah nih pakai kelingking. 1, 2, 3. Satu baru lagi, pakai telapak tangan. 1, 2, 3. Ada sebagian yang mengajarkan itu pakai air baru semuanya. Jadi telinga tuh satu ambil air lagi, 2 ambil lagi, 3 begitu ya. Nah kemudian, ntar Bu, jelas apa enggak Bu ini Bu? Bu kok geremeng-geremeng ini kenapa ini? Jelas kan Bu? Ya setelah itu, nah ini khilaf di antara para ulama yang berikutnya. Mengusap tengkuk. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang makruh. Saya ikut yang bilang sunnah. Kenapa? Potensi mendapatkan pahala. Kan sayang. Kalau ada yang bilang makruh, tidak dosa juga. Kalau ada yang bilang haram, baru kita tinggalkan. Tapi ini kan masih ada yang menyatakan ini hukumnya makruh. Berarti nggak ada masalah kita amalkan. Nih, kita pakai tangan kanan. Ini 1, lagi 2, 3. Begitu, jelas ya? Nah. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu bagian kaki. Maaf Ustaz, apunten. Ini ustadznya. Bagian kaki. Bagian kaki dari kandungan dari sini ya. Dari bagian tumit ini. Nah, tumit jangan sampai lupa, perhatikan. Nah, tumit itu penting. Tumit jangan sampai lupa. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Hati-hati terhadap tumitmu daripada api neraka. Nah, tumit ini yang paling sering kelupaan ketika dibasuh dalam wudu. Jadi tumit ini jangan sampai lupa tumitnya. Kemudian setelah itu, setelah kita basuh, kemudian tangan kita kan masih basah. Tangan kita masih basah. Nah, dengan kelingking jari kelingking tangan kiri kita nyela-nyelai begini. Gini. Jelas ya? Lihat kaki kiri pun juga sama. Masih dengan jari ini dari sini ya. Itu total ada berapa sunnah? Banyak ya. Itu saya pernah ngitung wudhu seperti yang saya praktekkan tadi, itu total hampir bisa di atas 100 sunnah lebih, bahkan mungkin di atas 200 sunnah. Karena kan dikali 3 gitu ya. Jelas ya? Setelah itu jangan lupa membaca doa. Apa enggak doanya? Apa ya doanya ya? Nih kita lihat nih. Ini keutamaan membaca doa ini yang dijelaskan oleh para ulama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai wudu, jangan langsung dibasuh pakai handuk. Itu enggak makruh. Kenapa? Karena setiap tetesan dari air wudhu kita ini Allah menciptakan malaikat yang mengistighfari dosa-dosa kita semuanya. Jadi jangan langsung diusap pakai anduk atau pakai tisu atau apapun juga. Satu. Kemudian satu juga jangan dibuat mainan. Jangan satu dibuang-buang gitu ya. Misalkan gini. Nah, jangan ya. Begitu. Satu, kita ngadep kiblat. Kemudian angkat tangan sampai, kalau seandainya kita nggak pakai baju sampai kelihatan ketiak kita. Karena kan pakai baju kan nggak kelihatan ya kan. Angkat tangan begini, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas. Bisa ya? Apa kan? Nah, orang yang baca doa itu setiap selesai wudhu, nanti di akhirat 8 pintu surga akan dibuka untuknya. Tinggal dia milih mau masuk lewat yang mana. Saya kasih perumpamaan nih, biar kita semangat untuk mengamalkan. Anda saya undang makan malam di rumah saya. Anda baru datang dari jauh, saya sudah buka pintu rumah saya semuanya, saya terangkan lampu-lampunya. Itu namanya apa? Nyambut kan? Seakan-akan saya ini sudah nunggu-nunggu kapan nih, kok nggak datang-datang. Begitu Anda datang, saya buka semuanya, saya sudah kangen sama Anda. Berarti kalau Anda mengamalkan itu, Anda bukan hanya orang yang merindukan surga, tapi juga dirindukan sama surga. Aman kan? Sepele kan? Cuma ngamalkan doa yang kalau kita baca nggak sampai 1 menit. Itu adalah sunnah ketika kita berwudu. Makanya jangan sampai kita lupakan ya. Nanti insya Allah sama teman-teman nanti akan dipotong. Dan setelah itu nanti bisa dibagikan di grup WhatsApp ngaji Senin. Untuk teman-teman yang belum masuk grup, tinggal WhatsApp ke nomor 0822 99993833 gitu. Dia bilang, saya masuk grup ngaji Senin, kita ajak nanti langsung tuh begitu dicet langsung keluar link grupnya, biasanya begitu. 0822 99993833 nanti insyaallah akan kita langsung ke grup. Nanti pelan-pelan kita belajar wudhu pelan-pelan. Kita mungkin, saya kok ngapalkan semuanya susah Ustaz. Ya udah, minggu ini apalkan yang bagian mukanya dulu. Minggu berikutnya hafalkan yang bagian tangan. Minggu berikutnya kepala. Minggu berikutnya telinga. Minggu berikutnya kaki. Minggu berikutnya doa. Berarti 1,5 bulan insya Allah Anda sudah bisa berwudu dengan waktu hanya sekitar beberapa menit, tapi Anda mengamalkan sekian ratus sunnah Nabi Muhammad SAW. Tanda Anda cinta dengan Nabi Muhammad. Orang tuh kalau cinta sama Nabi kan pengen niru caranya Nabi kan? Nah, termasuk tanda cinta sama Nabi adalah kita kepengen meniru cara wudunya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Yang berkaitan dengan praktek tadi? Monggo. Apa? Masukkan air ke hidung. Jadi masukkan air ke hidung itu kan kita ambil dengan tangan kanan. Setengah untuk kumur. Nah, kumur itu kalau Anda bukan orang yang berpuasa, maka Anda bisa sambil diputar-putar di mulut, bahkan baru sampai di kerongkongan sampai gitu ya. Nah, setelah itu sisa air itu dimasukkan ke hidung. Hingga harus disedot sampai dalam. Pokoknya Anda hirup aja sekiranya ada air yang masuk ke bagian area hidung. Setelah itu dengan tangan kiri istinsar dikeluarkan gitu. Jadi dimasukkan, satu dikeluarkan gitu. Nah, itu dilakukan sebanyak tiga kali. Itu yang paling kaifiat, yang paling afdal menurut kitab-kitab fikih seperti itu. Nah, kalau Anda terbiasa, misalkan saya itu biasanya ambil air buat kumur 1 kali, kumur kedua, kumur 3 kali, nanti untuk istinsak hidung sendiri tidak ada masalah. Tapi cara yang paling afdal kaifiatnya adalah 1 kali ngambil itu untuk kumur dan juga untuk hidung begitu. Ada lagi berkaitan dengan teknis, monggo. Ya. Wudu itu disunahkan mualah. Mualah itu artinya berturut-turut. Jadi kita itu basuh tangan sebelum kering bagian wajah. Paham ya? Itu sunnahnya wudu. Basuh kepala sebelum kering bagian tangan, basuh kaki sebelum kering bagian kepala. Itu hukumnya sunnah. Namun apabila kita wudunya tidak berturut-turut, maka juga nggak masalah. Wudu kita tetap sah. Misalkan ya, yang masyarakat Solo Pasar Kliwon ini, Anda wudu, Anda baru basuh muka di Masjid Riyad, airnya mati. Anda basuh tangannya pindah ke Masjid Asegaf. Masjid Asegaf baru basuh tangan, mati lagi airnya. Anda basuh kepala, pindah ke Ar-Raudhah. Sampai di Ar-Raudhah airnya mampet lagi. Anda basuh kaki, pindah ke Masjid Agung sana. Di dekat Pasar Klawer. Sah apa enggak wudunya? Sah, enggak apa-apa. Yang penting antara perjalanan tadi enggak batal ya. Perjalanan tadi itu enggak batal. Wudunya sah. Nah, tidak harus berturut-turut itu, tapi sunnahnya itu berturut-turut. Jadi ada jeda di antara wudu itu tidak membatalkan wudu begitu. Ada lagi? Monggo, silakan. Nah, gimana kalau kita wudu ada perban? Cuma contoh, semoga kita semua sehat. Ada orang, bukan saya ya, ada orang tangannya pakai perban. Insya Allah saya tidak pakai perban. Insya Allah, la haula wala quwwata illa billah.
pakai perban begini. Gimana cara wudhunya? Dia kan basuh wajah dulu. Setelah itu kan dia basuh tangan kan tangan kanan dulu kan? Nah, tangan ini dibasuh, tangan kanan dibasuh. Kemudian yang sehat-sehat itu harus kena air. Harus kena air. Yang nggak sehat gimana? Dia ambil air, tapi ambil air jadi ambil basahnya aja, diusap gini. Di tangan kanan. Setelah itu nanti dia basuh tangan kiri. Apakah selesai? Enggak, belum selesai ini. Setelah itu dia keringkan wajahnya, keringkan tangannya, kemudian dia tayamum untuk mengganti area yang tidak terkena basuhan air. Gitu. Paham ya? Tayamumnya gimana? Ambil. Anda cari tempat yang ada debu, yang debunya berasal dari tanah. Ambil di tangan begini, ambil di tembok begitu. Satu, debunya ditipiskan begini. Satu Anda basuh muka. Sekali, nggak usah 3 kali. Kalau pengen pakai debu kan nggak usah 3 kali, sekali. Satu Anda ambil lagi tangan dan Anda gunakan untuk basuh bagian tangan. Basuh tangannya yang bagus begini. Basuh tangannya yang bagus begini ya. Jadi gini. Angkat ya, Ahmad. Jadi gini ya. Ini kan tangan saya ada debu kan? Ini tangan ada debu. Nah, Anda perhatikan. Debu di tangan saya bagi 2. Debu di tangan yang sini. Debu di tangan yang sini untuk basuh bagian luar. Debu di tangan yang sini untuk basuh bagian dalam. Anda lihat gini caranya. Tempel bagian luar kan? Tempelkan gini. Geser sampai siku. Putar. Nah, yang dalam dibasuh pakai bagian bawahnya. Nah, itu yang jempolnya begini ya. Gitu. Nanti yang kiri juga sama. Itu cara yang idealnya begitu. Tapi ada mau langsung basuh gini pakai debu enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Gitu. Saya kan mengajarkan cara yang ideal. Siapa tahu ada yang ingin mengikuti cara yang ideal. Itu kalau tata cara kita berwudu jika kita sedang dalam keadaan diperban atau sedang dalam keadaan diperban. Yang penting untuk diperhatikan jangan lupa kalau wajah masih basah itu kan nggak bisa kena debu, jadi harus dikeringkan dulu. Nah, setelah tayamum Anda baru basuh kepala, kemudian basuh kaki. Jangan nggak dilanjutkan wudhunya. Kan masih ada kewajiban basuh kepala, masih ada kewajiban membasuh kaki. Begitu ya. Jelas ya? Ada lagi? Silakan. Monggo. Yang keras suaranya Mas. Yap. Sampai tangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak punya siwak dengan kayu arok seperti yang saya pakai tadi, gimana? Siwak boleh digantikan dengan semua benda yang kasar, kecuali jari kita sendiri ya, nggak boleh. Tapi Anda ganti pakai tisu, Anda ganti pakai sikat gigi itu boleh. Nggak usah pakai odol ya, sikatnya aja itu boleh. Anda ganti pakai sikat itu boleh, nggak ada masalah. Itu ya, masalah siwak itu. Kemudian yang kedua, tadi apa? Ya, disunahkan melebihkan bagian dari yang wajib. Tangan kan wajibnya sampai siku-siku, ya Anda lebihkan sampai sini boleh. Wajah kan cuma sampai dagu, Anda lebihkan sampai leher ini kena boleh. Begitu ya. Kaki kan cuma sampai mata kaki, Anda teruskan sampai bagiannya agak atas sedikit itu boleh, nggak ada masalah. Bukan hanya boleh, malah itu hukumnya sunnah begitu. Jelas ya? Pakai pasang gigi kan? Pakai pasang gigi boleh, pakai sikat gigi boleh. Tapi yang paling afdal nggak sampai pasang gigi karena nanti kan kerasa waktu sholat takutnya begitu kan. Jadi pakai sikat gigi aja udah cukup itu ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Bu, ada yang mau nanya enggak? Apa ada yang nanya lewat WhatsApp ini? Pertanyaan lewat WhatsApp. Oh, perlu saya kirim lagi enggak, Beb? Nah, kalau ada enggak apa-apa, Mas. Oh, tapi sudah apa? Sudah jam 9, hampir jam 9 lebih 15 ini. Lebih 12 menit. Terasa cukup ya? Ada yang masuk lagi Mas Juan? 181 pertanyaan yang masih masuk. Jadi untuk semua yang nanya mohon maaf. 181 ini kalau saya jawab selesainya subuh. Ini namanya bukan kajian, namanya qiyamul lail jadinya. Kalau saya jawab semuanya. Terakhir, monggo Pak. Yang keras Pak. Bisa hidung pakai jari-jari begini, jarinya dimasukkan. Jadi cuma pakai jarinya aja, ya enggak apa-apa, yang penting kan ada air yang masuk. Tapi enggak nyedot itu jangan kencang, Pak. Jadi cuma dikit gitu aja, ya enggak apa-apa. Dan airnya pun itu kan juga tinggal sedikit karena sudah sebagian dipakai untuk kumur. Tapi tetap mau pakai jari juga enggak ada masalah gitu ya.
Untuk yang nanya lewat WhatsApp, mohon maaf, itu ada 191 pertanyaan. Saya nggak bisa jawab semuanya nih, karena kalau saya jawab ini jadinya qiyamul lail jadinya, bukan kajian lagi. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan Fatihah. Afadanallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dina wa iyyakum lasrawi sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.